Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Iblis Penguasa Mutlak. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 18. Cerita dimulai. Mendengar perkataan Jiok, terlihat Charyeon hanya terdiam. Ia merasakan kalau apa yang dikatakan oleh Jiok adalah sesuatu yang sangat menjijikan. Karena Charyeon begitu kesal, ia pun langsung menarik bilah pedangnya dan berjalan menuju orang itu. Sambil berteriak ia berkata, "Dasar bajingan, aku yakin kalau kau sudah pasti memiliki sebuah penawar untuk racun itu." Terdengar orang itu langsung berteriak kesakitan setelah Charyeon yang menghajarnya tanpa memberikan sebuah kesempatan untuk melawan balik. Beberapa saat kemudian, ketika orang itu sudah tidak sanggup lagi untuk menahan serangan Charyeon, ia pun langsung mengeluarkan 3 buah botol untuk menawar racun itu. Lalu ia berkata, dari ketiga botol ini salah satunya adalah penawar racun itu, sedangkan yang lainnya adalah sebuah racun yang akan meningkatkan efek sampingnya menjadi sangat tinggi. Sambil tertawa terbahak-bahak, ia pun melanjutkan kata-katanya, "Dengarkan aku baik-baik, kita akan mati bersama-sama. Di saat itu, tubuhmu akan berdarah-darah dan kau akan mati dengan cara yang sangat menggenaskan jika kau tidak melakukan hubungan itu bersama seorang laki-laki." Sontak, Charyeon sangatlah terkejut dengan apa yang dikatakan oleh orang itu. Charyeon menyadari jika ia salah pilih di dalam memilih penawar itu, maka bisa dipastikan kalau dia akan mati. Tepat di sampingnya, dengan santainya Jiok berkata, "Bukankah hal ini sangatlah sederhana? Jadi untuk apa kau merasa gelisah seperti itu? Yang perlu kau lakukan hanyalah menuangkan racun itu kepadanya. Bukankah kau sudah tahu kalau seni bela dirinya sangatlah lemah, bahkan jauh lebih lemah daripada dirimu itu? Jadi jika kau menuangkan racun itu kepadanya, maka dia akan mati lebih dulu. Tetapi jika dia berusaha untuk hidup, sudah pasti dia akan memilih sebuah penawar yang asli untuk keselamatannya." Sontak orang itu langsung terdiam. Ia bergumam, "Dasar sialan, bukan itu yang aku maksud. Yang aku inginkan adalah untuk membuatnya merasa takut dan memohon kepadaku. Akan tetapi bajingan ini telah memikirkan sesuatu yang sama sekali tidak bisa aku pikirkan." Sambil bersiap untuk menuangkan racun itu, Charyeon berpikir, apakah aku harus menumpahkan racun ini kepadanya untuk bisa bertahan hidup? Di saat itu, Jiok menyadari kalau Charyeon begitu ragu untuk menuangkan racun itu. Bahkan yang ia lihat kalau tangan Charyeon sangatlah gemetar untuk bisa melakukannya. Melihat tingkah Charyeon yang begitu ragu untuk melakukannya, Jiok pun hanya bisa menghela nafas panjangnya. Kemudian ia pun langsung mengambil racun itu dari tangan Charyeon sembari berkata, "Aku yakin kalau ibuku pastinya akan sangat menyukaimu ketika ia melihatmu. Hal itu disebabkan karena sikapmu sangat mirip dengan ayahku." Lalu Jiok pun langsung memberikan sebuah tendangan kepada orang itu. Ia kembali berkata, "Dengarkan aku baik-baik, kau harus mengendalikan tenaga dalammu sekarang juga. Dan apabila kau telah merasakan sebuah energi asing yang berada di dalam tubuhmu, maka yang harus kau lakukan hanyalah membuangnya." Beberapa saat kemudian, Charyeon pun telah berhasil membuang efek samping racun itu yang telah menyebar di dalam tubuhnya. Charyeon berkata, "Dengan mengikuti arahanmu, akhirnya yang aku rasakan kalau racun itu benar-benar telah menghilang." Di sampingnya, Jiok berkata, "Pilihanmu untuk tidak menumpahkan racun itu kepadanya adalah sebuah pilihan yang sangat tepat. Jujur saja, aku menyukaimu karena kau tidak bisa memaksakan dirimu itu untuk melakukannya." Terlihat Charyeon hanya terdiam ketika mendengar Jiok yang mengatakan kalau dia sangat menyukainya. Jiok kembali berkata, "Sebagai gantinya, jadilah lebih kuat. Lalu ketika kau telah menjadi kuat, maka kau akan bisa benar-benar melindungi hati baik yang kau miliki itu. Charyeon, dengarkan aku baik-baik. Di dalam dunia ini, untuk menjadi baik dan juga jujur hanya akan membuatmu menjadi tertinggal dan bahkan akan menyebabkan sebuah masalah. Jadi yang perlu kau lakukan hanyalah bertambah kuat." Cerita berpindah pada kediaman keluarga Jiangxi. Di saat itu, Inwah dan juga Jang telah bertemu dengan ayahnya. Lalu ayahnya berkata, "Aku telah mendengar kalau anak dari keluarga pedang kebenaran telah menunjukkan sebuah kemampuan yang sangat bagus pada turnamen Dragon Phoenix. Dia adalah sang pemimpin dari keluarga Jiangxi yang bernama Jang Daisan." Lalu ia kembali berkata, "Apakah wanita itu adalah seseorang yang seharusnya menjadi pasangan Jang di dalam turnamen itu?"
Sambil tertawa, Inwa berkata, seharusnya seperti ini, tetapi wanita itu sama sekali tidak peduli dengan kami meskipun hanya sedikit. Namun aku sangat mengerti mengapa wanita itu telah berpaling ke lain hati, karena yang aku lihat kalau Tuan Muda Jeok sangatlah luar biasa. Daisan berkata, dasar bodoh, apakah kau hanya diam saja ketika kau direndahkan dan juga dihina oleh keluarga yang seperti mereka? Kemudian Daisan pun mengalihkan pembicaraan mereka dengan mengatakan kalau sang pemimpin dari keluarga Raja Darah telah melakukan bunuh diri setelah kembali dari pertemuan para kepala keluarga. Sontak Jang sangatlah terkejut. Ia berkata, bagaimana mungkin ia bisa melakukan itu? Apakah dia bunuh diri hanya karena salah satu dari kaki putrinya yang terputus itu? Di sampingnya Inwa berkata, dasar bodoh, apakah kau pikir kalau dia bunuh diri begitu saja? Aku yakin kalau kematiannya sudah pasti ada campur tangan dari keluarga aliansi Langit Utara. Daisan berkata, apa yang dikatakan oleh Inwa memanglah benar. Yang aku tahu kalau keluarga aliansi Langit Utara memanglah kejam karena mereka akan dengan mudah untuk melakukan sesuatu yang seperti itu. Mereka mampu membunuh seseorang yang berani menentang keluarga mereka dengan cara yang begitu halus. Sambil tertawa, Daisan kembali berkata, itulah sebabnya kita harus membuat sebuah hubungan yang benar kepada mereka. Kita telah tumbuh menjadi salah satu keluarga yang sangat disegani pada wilayah ini adalah karena kita sangat setia kepada keluarga Langit Utara. Jadi, yang kita lakukan hanyalah tetap setia dan tidak menentang kepada mereka. Namun tanpa mereka sadari, terlihat Jeok dan juga Muyong telah berdiri tepat di atas ruangan itu untuk mendengarkan pembicaraan mereka. Dengan santainya Jeok berkata, aku yakin kalau mereka telah bersenang-senang karena mereka begitu bangga untuk menjadi anjingnya aliansi Langit Utara. Di sampingnya Muyong berkata, akan tetapi sebentar lagi mereka semua tidak akan bisa tertawa seperti itu setelah mengetahui apa yang akan terjadi kepada tokoh antik mereka. Kemudian Muyong pun memperhatikan penampilan Jeok di malam itu. Ia kembali berkata, wahai Tuan Muda, sudah sangat lama aku sama sekali tidak melihatmu menggunakan sebuah pakaian yang seperti ini, dan itu sangatlah luar biasa. Sambil tertawa Jeok berkata, aku harus melakukannya dengan semaksimal mungkin. Yang aku lakukan hanyalah ingin terlihat meyakinkan ketika aku berperan sebagai pemimpin aula dalam dari keluarga aliansi Langit Utara. Lalu Muyong pun memberikan sebuah topeng dan juga sebuah peti kecil kepada Jeok yang sudah ia persiapkan sebelum mereka datang ke tempat itu. Kemudian Muyong berkata, wahai Tuan Muda, topeng wajah yang kau buat ini sangatlah luar biasa. Oleh sebab itu kau akan bisa meniru seseorang dengan penampilan yang seperti itu. Lalu ia bergumam, sesuatu yang paling menakutkan dari Tuan Muda adalah dia mampu menirukan ekspresi, suara, dan juga tingkah laku seseorang yang ia tiru. Bahkan siapapun yang melihatnya sama sekali tidak akan bisa membedakan di antara yang asli dan juga yang palsu. Jeok berkata, kalau rencana kita akan berjalan dengan lancar, maka untuk sementara waktu kita sama sekali tidak perlu mengkhawatirkan keuangan kita. Selain itu juga, kita akan membuat celah di antara keluarga Jiangxi dan juga keluarga aliansi Langit Utara. Mendengar itu, Muyong berkata, wahai Tuan Muda, meskipun penyamaranmu begitu hebat dan juga sangat sempurna, namun tetap saja kau harus berhati-hati karena ini sangatlah berbahaya. Akan tetapi Muyong langsung terdiam ketika mendengar Jeok yang berkata, aku tahu kalau menirukan ekspresi seseorang dengan sempurna sangatlah mustahil. Namun jika itu diperlihatkan kepada orang tua yang serakah itu di malam hari, maka aku bisa memastikan kalau dia sama sekali tidak akan bisa menyadarinya. Kemudian Jeok kembali berkata, aku yakin kalau ibu pastinya akan mengamuk ketika ia mengetahui kalau aku telah mengambil benda ini dari tempat penyimpanannya. Sambil tersenyum, Muyong pun berkata, wahai Tuan Muda, sebaiknya kau tidak usah khawatir dengan ibumu itu. Aku yakin kalau dia sudah pasti akan memahami dengan apa yang kau lakukan saat ini. Akan tetapi Muyong langsung tertawa terbahak-bahak saat mendengar Jeok yang berkata, memang mudah untuk mengatakan sesuatu yang seperti itu karena kau sama sekali belum pernah merasakan bagaimana dipukul oleh seorang ibu. Muyong berkata, wahai Tuan Muda, aku sudah memastikan kalau sang pemimpin aula dalam saat ini sedang beristirahat di rumahnya. Jadi aku yakin kalau dia sama sekali tidak akan muncul di malam ini. Beberapa saat kemudian, Jeok pun langsung pergi menuju markas utama yang mengurus penjualan barang antik yang dimiliki oleh keluarga Jiangxi. Di saat itu, Jeok pun sudah menggunakan topengnya untuk bertemu dengan seorang pria tua yang mengurus toko itu.
Terlihat orang itu sangatlah terkejut saat menyadari kalau seseorang yang menemuinya di tengah malam itu adalah seseorang yang dikenal sebagai sang pemimpin Aula Dalam dari keluarga Aliansi Langit Utara. Ia berkata, "Wahai Tuan, apa yang membuat Anda langsung datang ke tempat yang kumuh ini hanya seorang diri, sedangkan Anda adalah seseorang yang begitu penting bagi keluarga Aliansi Langit Utara?" Jiok pun berkata, "Dengarkan aku baik-baik, kau sama sekali tidak boleh mengatakan kepada siapapun kalau aku telah datang ke tempat ini untuk menemuimu secara langsung." Di saat itu, Jiok telah menatapnya dengan tatapan mata yang sangat tajam untuk memberikan intimidasi kepada orang itu. Kemudian Jiok kembali berkata, "Sekali lagi aku mengatakan kalau kau tidak boleh mengatakan hal ini kepada siapapun. Asal kau tahu kalau ini adalah sesuatu yang berbahaya, sampai-sampai aku pun harus mempertaruhkan nyawaku untuk membawanya." Mendengar perkataan Jiok, orang itu bergumam, kalau memang sangatlah berbahaya, maka hal itu akan bisa menghasilkan uang yang cukup banyak. Kemudian sambil membuka peti itu, Jiok berkata, "Sebenarnya aku datang menemuimu hanya untuk menyingkirkan benda ini." Terlihat orang itu langsung terdiam, matanya terbelalak setelah melihat sebuah benda yang memancarkan cahaya 5 warna di dalam peti kecil itu. Tanpa disadari ia berkata, "Keindahan yang seimbang dan juga kerumitan pahatan patung ini." Lalu yang terakhir adalah pantulan cahaya yang berubah-ubah dari setiap sudut pandangan mata. "Aku yakin kalau ini adalah sebuah artefak yang paling dihormati oleh kultus demonik." Mendengar itu sambil tersenyum, Jiok berkata, "Apa yang kau katakan memanglah benar kalau itu adalah sesuatu yang paling dihormati oleh kultus demonik. Oleh sebab itu aku mengatakan kalau aku membawanya ke tempat ini dengan mempertaruhkan nyawaku." Orang itu bergumam, "Aku yakin kalau benda ini akan bisa menghasilkan sejumlah uang lebih dari 500.000 yang. Jika aku bisa menjualnya tanpa diketahui oleh keluarga Jiangxi, maka aku akan mendapatkan sejumlah keuntungan yang begitu besar. Tetapi aku harus memanfaatkan situasinya untuk mendapatkan benda ini dengan harga yang cukup murah. Lagi pula, tidak mungkin ada seseorang dapat menyingkirkan sebuah benda yang seperti ini secara diam-diam, terkecuali ia datang kepadaku secara langsung. Dan ini adalah sebuah benda yang sangat berbahaya meskipun hanya dengan membawanya. Jadi aku akan menawarnya dengan harga yang paling rendah agar aku bisa mendapatkan keuntungan yang paling banyak." Di saat itu, ia pun mencoba untuk memberikan sebuah penawaran yang begitu kecil kepada Jiok dengan alasan kalau benda itu sangatlah berbahaya. Namun, Jiok pun langsung menolak penawaran itu dengan begitu saja karena ia ingin mendapatkan sebuah harga yang sangat sesuai dengan benda itu. Akan tetapi, orang itu sama sekali tidak ingin menyerah begitu saja untuk bisa mendapatkannya. Ia pun langsung memberikan sebuah penawaran yang cukup besar kepada Jiok, yaitu sebanyak 200.000 yang. Mendengar itu, Jiok pun mencoba untuk berpikir apakah pantas kalau benda itu akan dihargai dengan sejumlah uang yang seperti itu. Setelah berpikir dengan cukup lama, akhirnya Jiok pun langsung menerima penawaran itu. Terlihat orang itu sangatlah bersemangat setelah mendengar Jiok yang menerima penawarannya. Di saat itu, ia berpikir kalau dia telah berhasil menipu Jiok dengan membeli benda itu dengan harga yang sangat murah. Kemudian Jiok kembali berkata, "Aku akan menerima penawaran itu apabila kau membayar sepenuhnya benda itu sekarang juga. Dan aku memintamu untuk membayarnya di dalam selip kertas yang sama sekali tidak akan bisa dilacak oleh siapapun." Beberapa saat kemudian, setelah negosiasinya telah berhasil dan mendapatkan sejumlah uang yang cukup banyak, Jiok pun langsung pergi meninggalkan tempat itu. Sambil tertawa, Muyong berkata, "Wahai Tuan Muda, kau telah melakukannya dengan sangat baik sampai-sampai bajingan itu sama sekali tidak bisa menyadarinya." Kemudian Jiok pun langsung merobek topeng itu, lalu ia berkata, "Kau tidak usah memujiku karena ini adalah sesuatu yang sangat mudah untuk dilakukan. Dan juga ketika kita membongkar sebuah berangkas yang dimiliki oleh toko itu di malam ini, maka kita akan mendapatkan sejumlah uang yang cukup banyak sebagai tambahannya. Kemudian kita akan mengambil patung itu dan mengembalikannya ke rumah ibu." Muyong berkata, "Wahai Tuan Muda, aku telah mendengar kalau toko itu telah dilindungi oleh 12 formasi yang tidak akan bisa dipecahkan oleh siapapun." Dengan santainya Jiok berkata, "Asal kau tahu, tidak ada sebuah formasi di dalam dunia ini yang tidak bisa dihancurkan. Jadi di malam ini kita akan membuat mereka mengalami sebuah kerugian yang sangat besar." Muyong kembali berkata, "Sepertinya besok pagi sebuah keributan akan terjadi karena sang pemimpin Aula Dalam Aliansi Langit Utara akan berkunjung ke toko itu. Jadi aku begitu penasaran bagaimana reaksi mereka setelah mengetahui akan hal itu."
Sambil tertawa, Jiok berkata, kita akan menyerap mereka sampai kering secara perlahan layaknya seekor lintah. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.